Halo adik-adik, semangat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan APP yang kedua di Pia dan Pir Santo Yosef Purwokerto. Pertemuan APP yang kedua dengan tema Roh Tuhan ada padaku. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh adik kita, Jovanka. Silahkan, Jovanka. Marilah teman-teman kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, datanglah kepada kami, segarkanlah diri kami, agar dapat bersemangat mendengarkan sabda. Satukanlah hati kami, agar dapat bermain dan bersuka cita. Dalam pertemuan ini, Engkaulah Roh Allah yang selalu menyertai kami selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jovanka sudah memimpin kita semua dalam doa pembukaan hari ini. Yuk kita lanjutin ya kegiatan kita hari ini dengan gerak dan lagu yang akan dipimpin oleh Kak Nana dan Kak Dian. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Harap-harap kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Harap-harap kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti dirimu dengan kamu. Terima kasih Kak Nana dan Kak Dian sudah memimpin kita semua dalam gerak dan lagu. Nah, kita lanjutkan lagi ya
dengan mendengarkan bacaan kitab suci hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Nani. Silakan Kak Nani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Pada suatu kali Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, salam jumpa teman-teman Piabir. Hari ini kita bertemu bersama saya Romo Elton MSc, dan kita berjumpa dalam percakapan rohani pertemuan yang kedua dengan tema His Spirit is with me, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan Roh Tuhan ada padaku. Ini menjadi tema percakapan kita. Dan hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dengan kalimat yang menarik ini. Roh Tuhan ada padaku, sebab itu ia membimbing aku untuk mengatakan atau mewartakan kabar baik kepada banyak orang. Teman-teman Pia dan Bir yang juga sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, yang sudah dibaptis, juga mungkin ada yang belum dibaptis. Pertemuan kita kali ini sungguh memberi inspirasi dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Ini yang membuat kita kuat, ini yang membuat kita bisa hidup, ini yang membuat kita bisa bertahan, dan juga ini yang bisa membuat kita kuat untuk mewartakan Tuhan Yesus yang hidup, untuk mewartakan tentang kabar gembira, ajaran-ajaran Yesus yang kita baca dari kitab suci, yang kita ungkapkan dalam tindakan dan perilaku kita di tengah lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, mungkin juga di lingkungan sekolah. Yesus sebagai seorang muda ketika ia tampil mengajar, Yesus menyadari dan percaya Roh Tuhan itu membimbing dia. Maka kita pun sekarang ini, anak-anak remaja yang percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang sama pun ada membimbing kita. Roh Tuhan itu membuat kita hidup menjadi lebih baik. Roh Tuhan itu membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan mencintai kita, dan Tuhan yang mencintai kita itu nyata dalam cinta kasih orang tua kepada kita. Dan cinta kasih orang tua itu pula dijiwai oleh Roh Tuhan, Roh yang sama yang ada dan hidup dalam diri Yesus, agar orang tua kita pun bisa membimbing kita dengan cara yang benar, di jalan yang benar, mengikuti Yesus. Oleh karena itu teman-teman Pia dan Bir, kalau Roh Tuhan itu ada pada kita, dan dia
menguatkan kita juga untuk menyampaikan kabar baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Supaya Tuhan Yesus juga hadir, dirasakan, dan juga dilihat melalui tindakan perbuatan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, Romo mengajak kita sekalian untuk senantiasa taat kepada Tuhan melalui perintah-perintahnya. Kalau kita bisa taat pada Tuhan dengan perintah dan ajarannya, tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan tentang kebaikan Tuhan itu bisa kita lakukan, bisa kita bagikan. Kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru. Kita memohon Tuhan memberkati kita agar hari ini saya bisa belajar dengan baik. Hari ini saya mampu melakukan satu kebaikan kepada teman, misalnya mendengarkan keluh kesahnya. Atau hari ini saya melakukan kebaikan dengan membantu orang tua, baik untuk melakukan pekerjaan rumah ataupun menolong orang tua untuk usaha, juga merupakan hal yang baik. Apa yang bisa kita lakukan kalau Roh Tuhan itu ada pada kita? Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mengikuti pelajaran, kita mencari tahu hal-hal yang baik dan benar untuk membantu kita hidup menjadi lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita juga bisa membaca kitab suci tentang kisah hidup kanak-kanak Yesus. Dia yang ada dalam asuhan Santo Yosef dan Bunda Maria, taat kepada kedua orang tuanya. Dan juga apa yang bisa kita lakukan? Karena Roh Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, membuat kita kuat menahan macam-macam godaan. Roh Tuhan itu membuat kita kuat untuk bisa membedakan, oh ini hal yang baik. Kalau saya membantu teman, itu hal yang baik. Tapi kalau saya melakukan kejahatan kepada teman atau berbuat yang tidak baik, itu berarti hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Tuhan itu ada pada kita, kita bisa membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu merasa bangga. Juga orang tua kita merasa bangga karena melihat kita hidup dengan baik, belajar dengan baik, menolong orang tua dengan baik, juga membangun hubungan relasi yang baik dengan teman-teman, dengan pembina kita, dengan guru kita, juga dengan romo kita. Tuhan sungguh menyayangi kita. Karena apa? Karena Roh Tuhan itu selalu mengantar kita untuk bisa kuat berdoa. Selain membaca kitab suci, Roh Tuhan itu mengajak kita untuk dekat dengan Dia dalam doa kita. Doa secara pribadi maupun doa bersama keluarga. Sehingga apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita yang baik atau apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang baik menginspirasi kita untuk terus bertumbuh, semakin percaya dan terus berjalan bersama Yesus dan tidak takut menghadapi tantangan. Kita kuat karena Roh Tuhan ada pada kita. Tidak takut bila kita jatuh karena kita akan dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk bangun lagi. Tidak takut akan kegagalan karena Tuhan juga akan menolong kita bangkit untuk terus berjalan. Mungkin pasti ada tantangan, juga ada kegagalan. Enggak apa-apa. Kemampuan kita yang Tuhan berikan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa melakukan hal-hal baik yang mungkin pertama kita pikir ini hal yang mustahil. Tetapi karena Roh Tuhan menyertai kita bisa baca kitab suci, kita bisa bertugas mungkin dalam pelayanan sebagai misdinar, tetapi juga di lingkungan sekolah
kita mampu dipercaya untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena roh Tuhan yang sama yang hidup dalam diri Yesus juga hidup dalam diri kita. Maka marilah kita dalam pertemuan kedua, dalam pertemuan untuk Sinode Para Uskup, dalam tema berjalan bersama, kita dipanggil untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita dipanggil untuk berpartisipasi, terlibat aktif dalam hidup keluarga maupun hidup gereja, maupun hidup masyarakat. Kita dipanggil untuk bermisi, dalam arti kita menjadi saksi kehadiran Yesus melalui sikap hidup dan perilaku kita, karena roh Tuhan ada pada kita. Semoga Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan menguatkan kita dengan roh-Nya untuk semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci hari ini dan sudah mendapatkan peneguhan dari Romo. Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas. Nah, untuk adik-adik Pia, aktivitasnya kalian sudah kan mengambil aktivitas yang disediakan oleh para pendamping Pia di sekre kan? Nah, yuk kita ambil dulu yuk. Berupa daun. Nah, daun seperti ini. Nah, untuk apa? Adik-adik yang ada di rumah itu menuliskan cita-cita adik-adik. Nah, kalau sudah besar, adik-adik ingin jadi apa? Nah, minta bantuan mama sama papa ya, atau sama kakak untuk menuliskan cita-cita adik-adik kalau sudah besar. Nah, kalau sudah nanti ditempelkan pada rantingnya ya. Kalau sudah jadi, dikumpulkan di sekre kembali ya. Lalu adik-adik Pia mengambil bahan untuk pertemuan APP yang ketiga. Nah, untuk adik-adik PIR, kita akan melanjutkan menuliskan dari satu jari yang kedua. Menuliskan niat atau semangatnya untuk diri sendiri. Dari diri sendiri, kita tuliskan niat kita. Nah, untuk adik-adik PIR ini, aktivitasnya tidak usah dikumpulkan, akan digunakan lagi untuk aktivitas selanjutnya supaya nanti kelima jari kita ada tulisan atau niat yang sudah kita tulis. Wow, sudah jadi belum daun dan ranting-rantingnya yang sudah ditulis tentang cita-cita kita atau semangat kita untuk adik-adik Pia? Dan apakah sudah ditulis untuk adik-adik PIR tentang satu jari kita, niatan atau semangat kita untuk diri kita sendiri? Ya, kalau sudah, nanti segala aktivitasnya dikumpulkan di gereja ya, dimasukkan ke dalam kotak di sekre gereja. Nah, selanjutnya kita juga akan mengambil aktivitas untuk pertemuan APP yang ketiga. Nah, dari sekian aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini, Bu Popi akan menerangkan atau memberikan kesimpulan untuk kegiatan APP kita hari ini. Roh Kudus akan selalu menyemangati kita. Roh Kudus membuat kita untuk berkobar-kobar mencintai Yesus dan gerejanya. Roh Kudus pula yang menuntun dan menggerakkan hati kita untuk menolong sesama dan membantu sesama kita. Semangatmu adalah buah dari kehadiran Roh Kudus.
Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh adik kita Arya. Silakan Arya. Hai teman-teman, nama lengkap saya Theodorus Aryana Filianto. Nama panggilan saya Arya. Terima kasih telah mengikuti APP hari ini. Mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, terima kasih telah menyemangati kami semua dalam pertemuan ini. Semoga semangat ini semakin berkobar dalam diri kami. Dan kami menjadi semakin bersemangat dalam melayani orang lain. Engkaulah roh yang menghidupkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Arya. Nah, kita akhiri juga dengan bergerak dan lagu dengan Kak Nana dan adik kita Dania. Nah, kita ketemu lagi dalam pertemuan APP yang ketiga minggu depan. Terima kasih.